Oke, jadi kita membahas mengapa ada bug, atau ada error di mana questions yang baru kita bikin tidak muncul di Recycle View ini ya. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi? Nah, untuk memahami bug ini, kita perlu tahu dulu bahwa em, pada saat kita membuat Recycle View dan mengisi dengan data, itu kita lakukan di dalam cycle atau di dalam function on create ya, di dalam state on create. Oke. Nah, ingat ya bahwa onCreate ini hanya dipanggil satu kali. Jadi artinya kalau kita kembali lagi ke halaman Recycle View ini, onCreate tidak akan dipanggil lagi. Ya. Dengan kata lain, datanya akan selalu data awal, data lama. Oke. Nah, bagaimana agar data yang disajikan adalah data yang terbaru? Data Recycle View menampilkan data terbaru termasuk pertanyaan yang baru saja kita masukkan. Nah, itu terjadi karena behavior dari lab state kita itu apabila kita balik lagi ke layar recycle view kita, maka dari posisi stop, oke, dia akan masuk ke restart dan dia akan balik ke on start, lalu dia lanjut ke on resum. Dengan kata lain, jika kita ingin data recycle view kita menampilkan data yang teraktual, terbaru, maka kita sebaiknya membuat atau mengisi adapter recycle view kita di function on resum. Oke, di function on resum. Oke. Nah, jadi solusi dari bug ini sebenarnya sangat sederhana. Kita tinggal memindahkan pembuatan program pengisian recycle view kita ke on resum. Jadi coba buka lagi question list activity, ya, buka lagi question list activity, dan kita punya codingan ini ya untuk setup recycle view. Ini saya akan cut, Ctrl X, ya. Lalu kita pindahin ke on resum. Oke, on resum. Lalu kita pasang di sini. Nah, artinya pada saat activity question list activity ini hidup, dia akan menjalankan on create, on start, lalu on resum. Oke. Nah, kemudian kita berpindah halaman, berpindah layout ke activity new question activity, maka question list activity ini akan stop ya, dia akan di stop, hilang dari layar. Nah, pada saat kembali lagi ke question list activity ini, on create tidak akan dijalankan lagi, melainkan dia akan menjalankan on start dan on resum. Dan kalau kalian lihat di on resum ini ada codingan untuk memanggil ulang atau setup ulang adapternya. Nah, dengan demikian datanya akan always terbaru. Oke. Nah, masih bersinggungan dengan bahasan kita, saya akan menjelaskan teori tentang backstack. Ya, ini penting sekali untuk diketahui oleh teman-teman developer Android. Nah, di Android ada konsep namanya konsep backstack. Ya, konsep backstack ini bagaimana activity atau fragmen, kita belum belajar fragmen ya, tetapi bagaimana activity-activity ini ditumpuk di dalam memori ketika yakni waktu saat kita berpindah activity, berpindah ke halaman lain ya. Jadi ketika misalkan Anda start dari intro activity lalu pindah ke main activity, maka di backstack ini akan ada tumpuan activity intro, kemudian ada main activity, ada result activity dan seterusnya. Nah, apabila user melakukan pencet tombol back, maka Android akan membuang tumpukan yang paling atas dari backstack ini. Sehingga konsep backstack ini menggunakan LIFO, last in, first out. Jadi activity yang terakhir masuk itu yang keluar duluan ketika kita back. Ya, menggunakan back button. Nah, ketika dibuang, maka activity di bawahnya akan menjadi activity yang aktif, ya, melanjutkan atau memanggil on resum. Nah, untuk mengilustrasikan ini, perhatikan gambar ini. Jadi, sebagai contoh, saya punya activity satu, ya. Activity satu ini punya sebuah tombol untuk menuju atau menjalankan activity 2. Nah, di backstack kita punya sebuah activity, hanya yakni activity satu. Nah, pada saat tombol start activity 2-nya dipencet, maka activity 2 akan hidup, nyala, muncul di layar. Nah, pada saat activity 2 ini muncul di layar, activity satu akan stop, ya.
activity satu akan stop, sedangkan activity 2 akan di-create, di-start, dan di-resum. Ya, seperti itu. Jadi activity itu akan mengalami on create, on start, dan on resum. Nah, pada saat posisi activity 2 hidup dan muncul di layar, maka backstack kalian akan berisi dua item, yakni activity satu dan activity 2, di mana activity 2 yang paling atas itu yang disebut sebagai activity aktif. Dia running ya, kelihatan di layar. Sedangkan di bawah-bawahnya semuanya pada stop, ya, stop, 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 stop begitu ya, tidak kelihatan di layar, alias background ya, masuk ke background. Nah, misalkan di activity 2 ini ada tombol menuju ke activity 3, ketika kita pencet tombol tersebut, se- eh, yang terjadi juga sama, activity 3 nongol di layar, activity 2 dan activity satu dia hilang dari layar dan menjalankan on stop. Ya, activity 3 akan on create dan on resub. Nah, seperti ini. Jadi activity 3 yang paling atas. Nah, pada posisi ini, apa yang terjadi jika user menekan tombol back? Ya, tombol back di Android smartphone-nya. Nah, ketika tombol back-nya dipencet, maka tumpukan yang paling atas, yakni activity 3 ini akan di-destroy, ya, dihancurkan. Sehingga activity 2 menjadi activity yang paling atas. Karena activity 2 menjadi paling atas, yang aslinya dia lagi stop, dia akan berubah menjadi on restart, on start, dan finally dia jalan, on resum. Seperti itu. Activity satu masih di background ya, dia masih posisinya stop. Activity 2 muncul dan menjadi aktif. Nah, itulah konsep backstack. Nah, dengan mempelajari konsep backstack ini, berarti kita bisa memahami bahwa harusnya pada saat kita pindah ke halaman ini dan pindah ke halaman ini ketika menang kalah, maka ketika user pencet back harusnya tidak diizinkan balik ke layar sebelumnya, ya kan? Tidak diizinkan kembali ke layar sebelumnya juga. Jadi lagi in game, karena tidak bisa menjawab, kita bisa pencet back kembali ke halaman ini ya kan. Nah, ini akan ada semacam ada kecurangan dalam permainan trivia ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa terjadi, kita masih bisa go back ke sebelumnya. Kenapa? Karena sekali lagi pada posisi result activity, backstack kita akan berisi tiga item. Ada intro, ada main, dan ada result. Jadi ketika kita lakukan back, maka em, activity sebelumnya juga akan muncul. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana mencegah agar em, activity ini tidak masuk ke backstack, ya. Caranya paling gampang, paling cepat adalah memanggil finish, Bapak Ibu. Jadi pada saat di halaman main, intro ya, sorry, intro. Nah, intro ketika dia berpindah ke halaman main, maka dia akan kill itself, destroy itself dengan memanggil finish. Jadi intronya akan di-destroy dan eh, pindahlah ke main activity. Jadi posisi backstack kita selalu satu, yakni satu activity doang. Nah, ketika user menekan tombol back, maka user tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya. User akan terlempar keluar dari aplikasi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, alternatif lain kita bisa menggunakan intent flag pada saat pemanggilan intent flag, menggunakan flag activity clear task ini dipakai untuk membersihkan backstack ya. Previous backstack akan di-destroy jika kita menggunakan flag activity clear task ini. Dan cara makainya gampang, intent.setFlags flag activity clear task dan start activity intent. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi ada dua cara, kita bisa memanggil finish pada saat berpindah dari activity A ke activity B untuk mencegah activity tersebut masuk ke backstack. Ya, seperti itu. Nah, sekali lagi, em, silakan dicoba supaya pemain game SpongeBob Trivia ini tidak curang ya, tidak bisa kembali ke layar sebelumnya.